Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ade dengan Ade apa? Dengan Doni. siapa namanya? Oh, Ade Doni ya. Perkenalkan nama AA Ajril dari D3 Keperawatan tingkat 2B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini AA akan menjelaskan tentang narkoba ya, Ade. Untuk kalangan Ade, untuk submaterinya narkoba, dan sub di dalamnya ada pertama tujuannya ada yang mengerti apa pengertian narkoba, terus cara penularannya, jenis dan macam-macam, tanda seorang yang mengidap, cara pencegahan dan penyalahgunaan narkobanya ya dia. Iya. Mungkin langsung saja yang pertama itu pengertian narkoba ya. Pengertian narkoba itu sesuai dengan pasal 1 angka 1 tahun 2019 Undang-Undang Nomor 35 yang berbunyi narkoba adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman untuk maupun untuk sintesis maupun sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di Undang-Undang tahun 2009 nomor 35 ya, seperti itu deh. Terus yang kedua yang adalah cara penularannya. Cara penularannya sekarang modusnya tuh seperti ini, dengan permen yang dibungkus dengan zat-zat narkotika, terus dibagikan kepada anak-anak di kalangan SMP SMA yang sehingga membuat kecanduan dengan diiming-iming gratis, dan sehingga untuk kedepannya dijual dan dengan harga yang sangat tinggi. Itu deh yang awal mula kehancurannya ya. Itu menyerangnya ke kalangan SMP dan SMA mungkin ya. Untuk yang ketiga ada jenis dan macam, yang ada 3 macam jenis narkoba sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Yang pertama itu adalah jenis stimulasi yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh orang menjadi gembira dan aktivitasnya meningkat. Misalnya ada kokain, terus ada kafein. Cuman kafein itu yang kopi, teh, terus coklat itu jenis narkotika tidak berbahaya. Jadi ada 3 golongan, dan kafein itu tidak membahayakan kecuali digunakan secara berlebihan. Terus yang kedua ada depresan, jenis narkoba yang menghambat kerja otak atau memperlambat aktivitas tubuh. Orang menjadi mengantuk, tenang, rasa nyeri dan stres menjadi menghilang. Contohnya itu adalah alkohol, morfin ataupun heroin. Itu untuk jenis depresan. Dan yang terakhir ada halusinogen. Kalau halusinogen itu berasal dari tanaman atau dibuat melalui formula kimiawi efek. Halusinasi dapat mengubah dan dapat menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran dan lingkungan. Jadi bisa berubah-ubah, menghayal gitu, untuk mengakibatkan rasa teror hebat dan kekacauan indera seperti mendengar suara apa gitu sedangkan tidak ada suara apa-apa, halusinasi. Terus melihat ataupun suara-suara paranoid seperti dikejar-kejar orang, seperti itu efeknya. Meningkatkan resiko gangguan mental. Contoh halusinogen, contohnya itu ada ganja, terus ada beberapa jamur yang memang menyebabkan halusinasi. Untuk tanda-tanda fisik ya banyak sekali tanda-tanda fisiknya. Untuk diantaranya ya banyak menguap padahal tidak mengantuk. Itu orang-orang yang memang mengidap sudah kecanduan narkotika. Terus mata merah itu sudah lumrah kalau mengkonsumsi hal yang seperti itu. Terus
kulit pucat dan kelopak mata yang seperti berat gitu, seperti bawaannya tidak tidur dalam 2 hari berturut-turut gitu. Terus untuk tanda-tanda sikap, murung, cemas, depresi, emosional, terus reaksi berlebihan, mudah tersinggung oleh kritisan-kritisan yang memang tidak bersifat tidak menyinggung gitu. Terus untuk tanda-tanda perilaku, komunikasi dan interaksi dengan keluarga menjadi berkurang. Jadi karena tidak ada rasa kepercayaan terhadap orang lain, rasa cemas itu terus mengiming mereka karena ketakutan. Terus ada tanda-tanda di kamar tidur yang bersangkutan, seperti ada bau bekas-bekas yang seperti itu, jadi mengurung diri gitu, jadi tidak bisa apa-apa lagi gitu, jadi hanya mengurung sendirian gitu, mengurung diri. Terus untuk tanda-tanda di sekolah, sering terlambat, akademis menurun, dikarenakan kan untuk hal yang seperti itu sulitnya untuk berkonsentrasi, jadi ya memang menghambat ke akademis dan hal yang lainnya. Terus untuk pencegahannya, yang pertama adalah mempelajari masalah-masalah narkoba, terus mengajarkan untuk orang tuanya juga mengajarkan anaknya bahayanya narkoba, terus melarang, yang jelas sudah pasti melarang pemakaian narkoba ya. Terus cegah pengaruh negatif berita-berita kriminal, mewaspadai sikap perilaku sendiri dan pola hidup sehat dalam keluarga ya Dek. Untuk penyalahgunaannya, penyalahgunaan narkoba, pemakaian narkotika di luar indikasi medis tanpa ada petunjuk atau resep dokter secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya dalam waktu 1 bulan. Pemakaian secara teratur tersebut menimbulkan gangguan ke kesehatan fisik dan mental. Jadi karena narkoba berpengaruh pada otak, setelah menggunakan narkoba dapat timbul rasa nikmat seperti rileks, tenang, rasa nyeri hilang dan lain sebagainya. Perasaan itulah yang memang dicari oleh orang-orang yang kecanduan gitu. Jadi ketika proses itu timbul, efek itu timbul, dan di sanalah orang-orang yang memang mencari hal-hal yang dicari itu, yang hal-hal seperti itu, ketenangan, rasa nyeri hilang. Tapi di balik itu setelah terjadinya seperti itu akan mengalami efek seperti perasaan down atau pengaruh sebaliknya seperti nyeri otot, sulit tidur. Untuk menghilangkan rasa buruk itu, orang-orang ya melakukannya kembali gitu. Mungkin seperti itu untuk penyalahgunaannya. Dan mungkin kembali ke penghujungnya, mungkin apakah ada yang mengerti apa pengertian narkotika? Ya. Oh ya, untuk cara penularan Ya. juga ngerti ya, jenis dan macam-macam juga ada sudah mengetahui ya. Terus tanda seseorang yang mengidap ada juga sudah mengetahui ciri-cirinya. Cara pencegahannya juga ada sudah tahu. Terus penyalahgunaannya juga ada sudah tahu. Dan mungkin seperti itu saja dari kakak ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat adek Ya. Terima kasih banyak Kak. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.